Kalau aku Zayo, karena aku orangnya senang sama anak kecil ya. Gak mungkin. Itu digas terus ya. Iya, seneng ngegas aja. Sama anak kecil dong. Allah. Tau gak? Kau tuh sebelum merit ataupun sesudah, hormon oksitosinmu tuh tinggi, cowok. Iya, Cuk. Itu memang bawaan dari genetik. Bawaan genetik. Oke, kembali lagi bersama Ngobdar di sini. Apa Dim? Ngobdar Dim? Ngobrol seputar daerah. Apa ini, Der? Nah, kita sudah bersama narasumber. Yang jelas dulu nih, aku nggak tahu nih. Narasumber baru kita. Ngobrol seputar daerah, Sa. Oh, jelas. Dia berasal dari kota besar di Jawa Timur. Tapi juga dua daerah Kota aja. kecil dua daerah. di Jawa Timur. Agak aneh sebenarnya. Apa nih berarti? Kita ambil anunya. Amfibi. Orang dari daerah amfibi. Kabupaten iya, kota iya. Nah. Bisa hidup di dua tempat. Hmm. Oke, keren. Nah, ini ada kita sambut narasumber kita. Iza. Asik. Nama lengkap dong. Gak usah. Nanti dikenal. Ini dikenal kita, waduh, Aduh. kampus nih. Oke, jadi kita kebetulan di sana ini narasumber orang yang kritis. Jadi pembahasannya harus kritis. Gak ada Oh, juga. betul. Nah, oke, jadi disclaimer, aku tuh sebelum diundang di sini ya, Mau kritik kita. itu dikasih tahu temanya tuh ini sama Dimas ya. Terus aku ada ide. Ya. Gimana kalau kita bahas politik? Ini lagi trending nih. Yang kedua, gimana kalau kita bahas tentang child free? Politik dan child free tapi di daerahmu gimana? Waduh. Kalau child free di daerah kita terutama Gitu loh. aduh, itu bukan jadi child free, Bro. Apa, Bro? Ayo. Kemandulan. Nah. Waduh, Kabupaten kok gak enak cita-cita dari campur gitu. child free artinya paling maju. Gak ngono Nggak, soalnya iki sih menurutku wong kabupaten kan mungkin masih banyak yang memandang banyak anak banyak rezeki. Gak mungkin pengen Padahal cucu. konsep banyak rezeki itu juga menyesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Ah, Inilah contohnya orang yang yang penting banyak rezeki. Tapi anak bapakku dua toh. Ya, tujuanmu punya anak berapa? Oh, akunya. iya. Tiga. Masa iya? Tiga aja. Cuk. Tiga tapi tiap hari? Tiga. Tiap hari? Kalau jadi 4 syukur. Kebablasan tuh berarti kan dari rumah. Jadi 4 syukur. Tapi fenomena child free kenapa lagi naik daun? Apa sih? Menurutku ya pribadi, opiniku pribadi, kalau menurutku child free itu apa ya? Banyak orang yang mendukung karena terutama kita ngeliat dari sisi perempuannya sih yang pertama. Nah, soalnya kan mungkin orang-orang yang bilang child free itu kepinginnya tujuan mereka menikah itu kan bukan karena anak pastinya. Tapi dia untuk punya pasangan hidup sampai di akhir hayat. Tujuannya dia tuh long term. Oh, long term. Oke, jangka panjang, pemikiran panjang juga. Nah, ketika emang dikasih karunia anak, berarti kan itu bukan tujuan sebagai tujuan, tapi itu sebagai anugerah, karunia, sebagai rezeki, Iya. sebagai penyokongnya. Nah, mungkin juga beberapa hal seperti penglihatan fisik, mungkin kalau perempuan ketika hamil, badannya gede dan lain sebagainya. Itu kan juga mungkin beberapa orang bakal melihat kayak, aduh kasihan rek, istriku sewak rek, kok ngene rek, oh gak tega dan sebagainya. Kan juga ada pemikiran kayak gitu kan pasti. Nah, ya ada beberapa aspek sih sebenarnya. Kalau menurutku ya, Tapi kayak iso dibetulkan juga toh. benar. Soalnya itu kan masuknya ke ranah pribadi masing-masing. Sih. Tapi maksudku gak iso dibetulkan juga soalnya ya aku gak ro agama lain sih. Nah, agama Islam kan dua anak kan rezeki ngono rezeki. Benar. Masa harus menolak Ya, rezeki. Kristen juga. Nah, ya kan. Tapi kau kalau misalnya sudah merit, bakal langsung program atau jeda dulu berapa tahun atau berapa lama dulu untuk kayak apa ya? Ibarat pacaran after merit yang lagi prime. Honeymoon. Iya, honeymoon terus itu. Kalau aku Zayo, karena aku orangnya senang sama anak kecil ya. Gak mungkin. Itu digas terus ya. Iya, seneng ngegas aja. Sama anak kecil dong. Allah. Tau gak? Kau tuh sebelum merit ataupun sesudah, hormon oksitosinmu tuh tinggi, cowok. Iya, Cuk. Itu memang bawaan dari genetik. Bawaan genetik. Bapakku juga gitu soalnya. Ajar terus. Aku kan ada setelah 1 tahun menikah. Hah? Iya. Aku ini loh ada setelah 1 tahun. Oh, berarti bapak ibumu ini dulu. Ya. Senang-senang Tes dulu. trap. Ya aku normal. Bukan yang hamidun. Normal aku. Nah, kalau aku karena senang anak kecil jadi langsung aja. Tapi kan harus ikutin apa kata istri. Seneng anak kecil tuh bukan berarti pedofil kan?
Bukan. Oh bukan, Ingin punya bukan, anak. oke. Ingin gendong. Apa yang gendong aja? Kayak inilah bapak banget gitu. Nggak, balik lagi, berarti poinnya adalah kau tuh pengennya langsung cepat. Ya langsung cepet. Asik. Oke. Tadi? Sange juga. Udah mahal tuh bayar nikah masa nggak dipakai? Lah, Apa? juga, tapi kan dalam pernikahan masa naik kuine, nyapa menanti kuine dok. Apa? Seks kan? Apa nih? Ada. Iya, tapi maksudnya kan nek nikah pasti nge-seks toh. Iya. Tapi nyapa sih buat nanti seks Belum toh. tentu. Ini kan belum pasti seks. Tergantung posisinya masing-masing. Hmm. Ada yang namanya wedding agreement. Lah masuk wedding agreement gak seks sih? Lah, kebanyakan kan ada beberapa orang yang wedding agreement dengan perjanjian Cuk begini kering. sebatas kayak Perjanjian bener misalnya itu. wedding agreement tuh biasanya kayak orang tuamu jodohin kamu sama B. Ya. Nah, kau tuh gak suka sama B, B pun juga gak suka sama kau. Kau cuma Nah. pengen ngebagian orang tuamu toh. Wedding agreement. Jadi ya udah, kalian nikah tuh bukan karena rasa suka dan bukan karena rasa cinta, tapi sebatas menghormati orang tua. Dan ini dia juga udah punya perjanjian bahwa sekian tahun bakal selesai. Anjay. Dan ada peraturannya dan lain sebagainya. Dan itu tanda tangan notaris, dia teman notaris juga loh itu ngurus kayak gitu. Iya, nikah kontrak. Artis banyak gitu kan biasa. Sorry, bukan wedding agreement, nikah kontrak, benar-benar. Kalau wedding agreement buat kebaikan udah belah pihak. Sorry, nikah kontrak yang aku masuk. Nah, tapi Jangan dipotong anjing. ora, tapi iku kan yo salah satu iki wedding agreement soalnya kebaikan antara dua belah pihak juga. Soalnya loro-lorone pada gak seneng jadi kebaikannya ya wes awake dhewe gak Tapi usah lebih nyatu. tepatnya nikah kontrak bukan wedding agreement. Kalau wedding agreement ranahnya positif. Menurutku ya, POV ku. Wedding agreement itu ranahnya positif untuk kebaikan misalnya perempuan nih untuk tentang harta pembagian finance dan lain sebagainya, terus pembagian pengurusan dan lain sebagainya. Jadi ranahnya menurutku wedding agreement itu ke positif. Kalau nikah kontrak tuh mungkin konotasinya agak negatif karena kan ya aku mau menurutku ya gak Iya. tahu benar apa salah. Tapi setuju sih aku maksudnya dari diksi yang digunakan kontrak loh. Ini kayak perjualbelian coba. Ada ranah waktunya ya. Iya coba. Itu pun cerainya pakai kontrak. Ya kan sesuai kesepakatan tanda tangan di hadapan notaris loh itu. Kalau Iya. misalnya kinerjanya bagus bisa diperpanjang. Kita bisa bagusnya gacor. Iya gacor, Gacor. di antara dua itu gacor bisa Tapi diperpanjang. percaya gak nikah kontrak tuh bisa menjadi tempat yang akhirnya anjir cilok. Oh cocok. Aduh. Bisa gak sih? Ada kasus kayak gitu? Gak tahu ya. Tapi itu kalau dipikir bisa loh. Kita emang udah nikah kontrak nih. Kita nggak ada seks, nggak ada ini. Oke, tanda tangan, thread. Lo cintanya dari mana, Cok? Ya benar. Filosofi Jawa nih aku ambil. Benar, tapi Ada nih, Cok. dia 2 tahun kontraknya. Kontraknya. Nah, selama setahun dia kayak masa iya tidur bareng kayak gini-gini. Oh iya. Ngalir manusia. Oh iya, Cok. Ngalir manusia. Bener itu, rugi. Sama lah. Akhirnya sama-sama Enak. enak. Akhirnya lanjut. Ya. Bisa kan itu kayak gitu? Coba gimana menurut Jawa? Filosofi Perpanjang Jawa. ya, berarti diperpanjang. Bukan diperpanjang. Akhirnya sah. Kontrak baru. Harga. Filosofi Jawa itu, Cok. Apa filosofi Jawa? Tresno sawo kulino. Ah, Kalau terus setiap hari sama ketemu, kulino. Bener. masa nggak ada timbul perasaan yang Suka karena Lain. kebiasaan kalau yang dimaksud itu. Kalau Indonesia bisa karena biasa. Iya, itu tadi. Iya. Berarti itu nyambung sama Trisno Kulino. Ya hampir mirip lah. Kulinya apa? Kuli panggul. Boys. Ini main Queen nih. Main Queen nih. Balik lagi kita Ya. ke nikah kontrak. Dia belum ngasih statement, Cok. Apa statement yang Dia belum ngomongin setelah nikah dia mau punya anak atau pengen wah ini nggak doain cewek curang ini. buset. Dulu sempat. Sekarang saya nggak usah. Ini ngepat boleh kan ya? Boleh mau ngomong. Gimana mas statementmu? Ya aku sih dikasih aja. Sekali sih. Gak muat kau. Oke. Soalnya Oh dia kayak ini. Aduh, ini terlalu bahaya lagi kalau aku ngomong. Apa? Lanjut. Apa dulu? kepo Jangan, aku. nanti diti gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Itu diedit. Dia kayak ada bapak bisa punya anak. Dapat ini ilham dari Roh Kudus. Ya tapi gak ngono. Bukan, itu konsep dari Anda. Ajaiban aku bisa. Wush, aku ini manusia biasa. Maksudku ini. Tapi kayamu udah kayak Nabi yo. Wush. Ini bukan nabi. Habis itu tak Kau tahu nabi yang di Blitar?
Nabi siapa? Nabi Samsudin. Nabila kalau itu maksudku Nabila bukan Nabi. Wes. Mau nih dibahas nih? Oh jangan. Oh jangan. Nabila Nabila Hisyam. Oh suka sama Nabila Hisyam. Ayo udah balik lagi. Wes, aku sedikasinya soalnya orang tuaku tuh katanya dia susah punya anak juga, susah punya aku. Setelah 2 tahun nikah baru punya aku. Oh, oke. Oh 2 tahun setelah baru punya kamu. Padahal itu usaha terus juga ya, ikhtiar terus ya. Ikhtiar. Bahasa bagus dong, ikhtiar, usaha terus. Mbak kayak Gak kayaknya Roy. Kau tahu dari mana? Emang sih koyo seakan-akan wong tua aku gak romantis loh. Kok enggak kayaknya ini cuek-cuekan. mau liburan dulu. Ya. Memang paling nggak suka sama anak kecil waktu masa-masa itu. Tiba-tiba berjalan hubungan suka anak kecil. Paksa tapi. Mungkin. Atau enggak mungkin ini gara-gara ini aja, gara-gara belum cukup finance-nya. Oh iya. Jadi ya ditunda dulu. Oh, iya. Masih merintis. Anjing, dari tadi jawabanku lurus terus ya? Nyapu kalian semua nih. Barang dikit gak apa-apa, Cok. Ya tapi anjen Iza kan ngono tuh. Iza dikenal sebagai seorang yang sangat struktural, tertata urip gitu. Ibarat kata bangunan tuh dia pondasi. Bangsat, gak ada cowok kayak gitu banget. Pondasi. Betul. Jadi kita harus hari ini momennya pada sidang ini kita banyak bertanya, Cok. Heeh. Nah, coba kau tanyakan apa tadi tentang cheat. Kita intikan tema kita cheat free di daerah Ada ini, Cok. The Simpson. Dora nih. Cuma sejuk. Anjing. Mana ada Dora kayak gini? The Simpson. Kau tahu nggak kutukan ramalan Simpson yang terbaru? Donald Trump naik lagi. Itu udah terjadi, lama. itu terjadi tuh. Apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Next lanjut aja, nggak tahu juga. Oh, dia mau alihkan perhatian tuh. Doranya cheat free. Menurutku. Nah, Next, ayo lanjut. Kurang jauh, kalau tadi jawab patah banget jauh. penting tapi aku dua jawaban itu. Sebenarnya dia ngentot sama monkey-nya dia. Wah, Peta tuh katakan. katakan peta. Peta tuh petanya. Bukan. Siapa monyetnya? Sweeper. Bukan dia yang jahat sih, Berubah. pasang itu. Iya. Pakai boots. Hoi. Oke, lanjut. Cheat free. Apa arti cheat free menurutmu? Dari bahasa Inggris saja, konotasinya. Kalau kita artikan kalau kita kan Translate. harfiah aja ya, Harfiah. translate aja. Asik, Kan harfiah. child free kan Anak gratis. bebas dari anak. Apa kita telaah dulu harfiahnya, bukan harfiahnya, arti Inggrisnya, Indonesia Itu bebas dari anak. free bukan gratis. Ke sana. Suka wifi cuy, free gratis cuy. Kan penempatan itu cuy. Kira anak ID. Anak ID. Wifi aja 5.000. 5.000 1 jam. bikinnya pinggir jalan biasa. Chill free Warna kan merah, bisa. Cuk. Chill Child free. free FREE kan. Iya, free. Ya, kan free itu kalau diartikan per kata ya artinya emang gratis. Cuman kalau ada kalimat sebelumnya, ada kata sebelumnya itu kan digabung beda. arti. Berarti Iya. arti Indonesianya Tahu sih bebas. Bebas anak. Iya. Kan tadi kan harfiah ya? Heeh. Filosofinya kalian apa? Yang kalian tahu? Nah, gue sebenarnya tak serang Indonesia. Aku nggak tahu juga, Bro. kalau aku kataku gak seneng punya anak, Kalau menurutku bukan nggak seneng. gak seneng ribet lah. Kalau aku bukannya nggak seneng. Kalau menurutku emang karena tujuannya dia pengen bareng aja. Anak itu bukan yang utama ketika dia menikah. Yang utama adalah dia pengen bareng hidup bersama sampai kapanpun. Ada tapi orang gitu ya. Ya ada. Soalnya kan dia punya anak sama aja. Bukan sama aja. Oke lah dia punya anak, dikasih rezeki anak. Dididik sampai akhirnya dewasa, terus anaknya menikah. Lepas gak dari orang tua? Lepas Terus kita sebagai orang tua baliknya sama siapa? Istri kan? istri. Ya udah. Berarti kan sama aja, kurang lebih loh ya. Cuman bedanya kita bisa tahu cara mendidik anak itu gimana susahnya. Kita bisa merasakan gimana orang tua kita tuh susahnya mendidik kita juga. Nah, bener gak? tapi gue udah mau nek jupuk pemikiran konservatif wong Indonesia. Kan nek punya anak akhirnya ada yang ngerawat kita waktu kita tua atau sakit. Pemikiran konservatif wong Indonesia. Itu kan ibarat kok timbal balik lah ya. Heeh. Tapi kan orang tua gak berharap ngono.
Sebenarnya ya terus nek gak berharap ngono wong tua nglahirin awake dhewe nggo apa? Wes ki. Udah bikin konten. Wes ki. Ngelahirin kita. Kan nggak berharap buat ngerawat dia waktu tua. Terus orang tua ngelahirin kita buat apa? Ya itu kesadaran kita sebagai anak aja, Cok. Bos, aku yang tanya sudut Enggak. pandang orang tua kok. Kalau sudut Iya. pandang orang tua menurutku ya, karena rezeki, barokah, Yo baru. berkahnya. Itu jawaban normal yo. Ini jawaban gak normal lagi nih. Orang tua tuh berharap dirawat. Kalau kata kau gitu gak semua orang gitu. Mungkin orang tuamu ya. Orang tuaku iya kayaknya. Gak tahu ya orang tuaku ya. Walaupun iya pun kita sebagai anak harus punya kesadaran, Cok. Orang tua ini juga harus kita rawat di masa tua nanti. Ya udah itu aja. Misalnya orang tua kita nggak berharap, kita inisiatif. Tapi ada juga orang tua yang berharap. Ya udah kita rawat. Nah, Itulah itu jawaban nggak normal. itu bukan gak normal sih. Itu emang selayaknya seorang anak kembang kayak gitu. Makanya itu maksudku. Jadi kesadaran aja, Cok. Berbakti, Cok. Kan berbakti pada orang tua itu kan surga. Asik. Kau tuh lurus banget nih jawabanmu. Jarang-jarang aku lurus gitu. Karena naik AdSense-nya. Nol. Sabar, Saweri ya. sabar. Orang sabar saya emang tujuannya gini nol. Tujuannya nol. Dari nol untuk nol kepada nol. Gitu loh. Prinsip aparat atau prinsip pemerintahan. Dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat. Ini dari nol untuk nol kembali ke Oh nol. iya, pemerintah dari rakyat atau rakyat. Cari ini. Masa iya? Al-Kaps, Al-Bastar. Meski betonnya mas. Kita bahas politik. Apa yang lagi ramai berarti? Kau kan ngikutin. Enggak tadi, bentar. Nah, lupain aja cerita. Tadi bukan. Ngentot aja lah. Anjing. Apa susah ya, Cok? Itu gak ada. Tapi kan suka itu tuh. Apa? Child free. Ya kalau gak jadi ya berarti kau Lah, ke rumah sakit aja Kan ada yang namanya alat kontrasepsi. Nah. Alah, Cok, buang duit, Cok, beli-beli Lah. itu kalau udah punya istri ngapain? Loh enggak, maksudnya misal program 2 anak cukup, itu Iya. kan setelah punya 2 anak cukup, pasti istri kan di KB cuy. Iya, ya udah. Sama aja kayak child free tapi dari awal dia KB-nya. Mungkin seperti itu. Oh, aku tahu, tapi kan maksudnya gini. Kalau kau memang udah nggak ingin punya anak dari awal, Heeh. ya udah. Aku pengen, cuy, jangan marah ke aku. Udah. Kau cari. Murah. Aku punya saran lain kah? Kau Marah cuy ke aku cuy. Vasektomi. Ya vasektomi kah? Apa sih? Vasektomi. Burungmu tuh Jadi injek gitu. Masih sepatu boot begitu dogma. Nggak. keras banget anjing. 15 lubang injek burungmu. Halo nih, vasektomi jelasin dokter. Apa dok? Vasektomi. Vasektomi itu program KB. Secara detail ya, secara detail. Vasektomi adalah program KB. Kalau Untuk IUD pria. berarti? Kalau IUD program KB IUD itu berarti untuk perempuan. Heeh. Tahu sistemnya IUD? Tahu. Alatnya dimasukin ke lubang vaginanya, Sedikit terus itu kayak ada payung. Suka dong dia. Oh, tahu aku. Udah suka dong kalau kayak gitu. Gak, aku. Ini tuh saya. Payung, seret. Yang ini tuh. Ya, terus habis itu kan dilepaskan. Terus Ini ini dibilang nyangkut. gini, supaya apa? Sperma tidak masuk. Ah. Mencegah itu. Ah. Nah, itu kalau perempuan. Ah. Kan sakit juga ya. Udah melahirkan. Tapi aku selama nih. Iya, tapi bisa diambil. Kalau nggak salah bisa diambil, aku nggak tahu sih. Tapi Kan- cowok dimasukin yang penis. Nah, enggak, bentar belum. Beda ini nih. Penamaannya beda, terus Alatnya beda. alatnya beda dan mekanismenya beda. Tapi kan kita melihat perempuan sudah melahirkan. Sakit nggak? Oke. Sakit. Bahkan di Islam pun dikatakan hampir meninggal. Oh iya. betul. Seperti di tong rusuk dipatahkan berapa biji itu? Mm-mm. Nah, itulah. Wow, kata siapa kau itu bukan muslim. Gak apa-apa, ikutan aja. Hampir mau muslim. Amin ya Allah. Oi. Lah, kenapa? Kok jelek gitu kau Islam? Enggak, Islam. Kenapa? Enggak ada. Tadi kok nggak Aku suka? udah nyaman di Kok Kristen. nggak suka? Udah nyaman di Nggak, tadi konotasimu kok nggak suka? Kenapa? Gak mau aku. Maksudnya kan Oh. Kristen aku udah. Oke. Kristen banget aku soalnya. Ya, lanjut. Ya. Nah, kalau vasektomi itu buat laki-laki. Alatnya. Ya aku Alatnya kepo. itu
di kita itu bagian bawah nih, misalnya gini nih, Heeh. bagian bawah ini kan penis, ini kan ada telur Hmm. testosteron. Nah, di sini kan bawah penis itu ada saluran buat kencing, saluran Sing buat biasanya ngene buat ta. mengeluarkan sperma. Wih, ngene ta. Ya, saluran buat mengeluarkan sperma. Berarti pipo. Heeh. Nah, Oh iya, pipo sing didemek sperma. kita puk puk puk. Nek pipo sing gawe sperma, itu antara diikat atau Apa ya? diputuskan supaya apa? Apa tuh namanya? Spermanya tidak bisa menyemprotkan, Heeh. tapi masih bisa tegang, masih bisa ereksi. Bedanya sama itu toh. Cuman kalau kita melihat secara general, perempuan sakit, udah melahirkan, mengandung 9 bulan, sakit gak? Ada pengorbanan kan? Nah, harus sih awakmu sing vasektomi. Bener gak? Bener, harusnya kamu vasektomi. Kalau kita gimana? Kita mah ya. Ya men. Katanya kok sedapatnya aja. Iya, katanya sebenarnya aja. Berarti kan nggak perlu kayak gitu. Iya, enggak perlu kasih tahu dong. Perlu. Ya ora. Kok kan sedapatnya aja. Ah, Ayo udah. Vasektomi. ya kah. Tapi kau waktu udah pingin dapatnya, misalnya kau udah vasektomi tapi pingin dapat, kau kenceng-kenceng bro. Emang, aku mau tanya, itu ada ini enggak? Ada apa tuh perbedaannya ya? Apa ya? Kenceng sama enggaknya itu? Ada. Oh, ada. Ada berbeda. Kok kan yang lebih berpengalaman nih ya? Kita kan tanya kepada yang lebih berpengalaman. Dia takut ditonton ibunya, Cok. Aku nonton Terboyko. Oh, itu baik. Gimana kabarnya? Kenceng tuh lebih sehat aja. Olahraga kan. Apa lagi? Udah tadi vasektomi udah jelas ya. Ya tadi kita kan bahas tentang akamsi. Ya kamu sih. Child free. Kok gue sengaja? Ya mana? Coba kontrol alat child free di daerah mana? Di daerah Anjing mana? dibales anjing gitu. Gak ada juga apa tuh kayaknya. Setahuku ya. Apa mandul ya mandul aja daerah mana yang banyak orang mandul? Lah, God. Ya, kita cari. Tempat. Masa survei? Tempat itu kan bisa mempengaruhi diri. Kan mandul itu kan bisa dari kesehatan tubuh kan. Iya. Nah, tempat kan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Duh, tapi kan di kabupaten ya tempatnya asli-asli aja. Ya, misalnya kayak deket TPS, antar gebang gitu contoh. Nah, itu kan wis kota metropolitan. Yo misalnya antar gebang tuh mungkin bukan child free, bukan Nih, mandul. salah satunya Jawa Tengah. Menurut regional.espos.id. Jawa Timur lah. Orang Loh. Jawa Timur. Sehat Kenapa? bro, Jawa Timur bro. Jawa Timur itu berarti menandakan orang-orangnya subur-subur. Ah. Jawa Tengah daerah mana tadi? Coba sebut signifikan dan nama orangnya. Kayaknya privasi deh mas Naik mas. Maksudnya. Jawa Tengah. Kenapa? Kita telah ada. Kenapa Jawa Tengah banyak? Ya, kita jangan pakai bahasa mandul. Belum dikasih. Child free. Kau coba tanyain aja deh, tanya ke orang sana aja. Kalau tanya kita gak ada yang tahu. Wah, aku tahu tapi aku. Apa? Aku gak tahu tapi yang otakku aneh jawabannya. Apa? Jawa Tengah kan ya Jawa Tengah kan dinobatkan sebagai kabupaten termiskin tuh. Ya. Loh, maksud iya? Ya. Kabupaten, Enggak provinsi. bukan Jogja. Ah, salah ya aku. Bukan Jogja. Salah ya. Jogja itu kalau nggak salah UMR salah satu UMR kecil juga dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Timur jauh lah. Jawa Timur gede. Jogja bagus gitu ternyata. Loh, tapi kalau lihat tadi berita-berita Jogja itu juga salah satu daerah UMR kecil. Tapi masyarakatnya bahagia dan sejahtera karena bersyukur. AC. Ah iya. AC. Mereka ada Malioboro itu kan. Bukan, karena dia ada parkiran Bir Ali. Abu Bakar. Kalau nonton, Warnanya hijau kuning ya. habis itu bisa lagu. Tetet. Gede reggae. Hijau kuning katanya. Hijau kuning. Beneran pop yo. Beneran pop. Sandia pasar Beringharjo. Beringharjo. Di Kau tahu pasar Beringharjo nggak? tahu, kemarin aku kesana. Oke. Itu sampingnya Pirali. Tingkat telu tuh ya. Bis. Oh itu banyak cok bis di situ. Itu jual bis paling banyak di situ. Jogja, pusat jual bis. Loh, serius tanya Dimas cok. Bis Pariwisata. Bis pariwisata. Bis mobil. Jadi itu dealer. bis kendaraan. Itu dealer. Di anu Di situ. Jogja, iya di dekat Di mana Malioboro, tuh? dekat Malioboro. Deket. Dekat Beringharjo. Mana yang Beringharjo? Deket iki lho, Za. Sing biasanya wong-wong nek foto ning
Jalan mari. Oh, iya. Kan Deket. kayak jalan paling Bener. 100 meter. Bener. Dekatnya. Deketnya rel kereta. Oh, gak lihat aku rel kereta di mananya, Coy. Lah, Polisi. Aku kan Beringharjo, terus agak ke sana lagi yang Gapura Cina. Gapura yang kayak model-model Cina itu loh. Besar. oh Kia. Surabaya sih. Wah, kamu. Oseng coy. Wah, Cina kan tahu. Kayak main tuh lah. Pas gue. Betul, dia nggak relate. Tahu aku. bisa tuh. Apa itu? Bisa pinter masalah itu. Framing wong. Framing apa? Framing. Apa itu? Body shame, play victim. Wah, we gak seneng Islam, we ngene, we Kristen wae lah. Ah, ngadu domba. Nggak ada. Gak Tapi adu domba, bedo. disclaimer itu adalah opini dari mereka semua. Tapi sejujurnya saya itu baik, bro. Ya Allah, dia mau lah laki ngono ya tuh. Nggak Aku ada. suka Battle God, Cok. Ada child free. Kita pakai bahasa Inggris Battle God. Aku suka brutalisme impact. Oh, jika lagi itu, Cok. Dampak brutalitas. Nah, habis Jadi tergantung lingkungan. Lingkungan kayak kalian gini bisa jadi brutal. bener. Kita tanya framing tadi, bagian dari framing kan. Kenapa kau suka nge-framing lah? Gak ada kayak gitu. Tapi bakatmu loh, San. Anjrit bakat, gak bertahu bakat. Nek MC nang Give Me sering ngono, Bro. Iya, Oh gak tau MC nang itu. Wiki Oh, nang nih. Oke, pembicara. pemateri. Iya, pemateri itu MC. Lucu sih. Aslinya aku pengen MC bareng mbek wong loro. Ketika siji ancen tiga kalah-kalahan. Betul. Nah kan jadi si pecah jine terus. bedo. Nah, Si jine kaset, si jine sing pengetahuan. Jadi heeh. ini contoh buruknya lah kan ngono tuh, misal contohnya. Tapi masih belum dapat klubnya, Bro. Masih gak ada temennya. Halah, mau gila nganggur kabeh. Asik. Berarti cari job kita. Ay, gas yo. MC emang ada yang bertiga. Gak berdua aja, nanti gantian. Ada yang Gantian. bertiga. Bertiga Ada kemarin. kakek gak sih, Su? Aku ingin ning Dalbo Fest Begawan. Iya. MC-nya tuh. Oh ya? Heeh. MC apa lebih terus ya? Dia battle rap coy kalau di sana. Dia battle rap di sana. Yang ini ya. Dengar flying ini truk terus mundur terus ganti nang ini. Wah, TM Cok. Kalau tawuran. Mundur maju. Framing tuh berhubungan dengan politik ya. Oh, lagi. Politik yang lagi rame apa? Orang nggak kritis banget, Cok. Kita contoh aja lihat dari kemarin ini. Apa? Apa yang baru kemarin? Apa? Mulyono. Oke, Mulyono. Anaknya. Oh, Gibran, Kaisang. Dia kan abis tadi. iya. Kayak kau bisa disebutkan kau anu lah budaknya narasi. Asik. Oh enggak, gini aja. Budaknya narasi. Aku bukan kacungnya Najwa Shihab sih. Itu kau sempat meng-up postingannya. Ya kan kita sebagai warga negara yang baik, kita harus kritis juga. Nah jadi kan kau lihat dari situ ngikutin apa yang lagi trending topik sekarang tentang politik, berhubungan dengan politik. Berhubungan dengan politik. Apa ya? Banyak lah kalau politik mah banyak. Salah satu. Hah? Salah satu. Salah satu, ini yang barusan di luar ini pilkada. SIM diperpanjang. Jadi Bagus dong. SIM bukan diperpanjang, SIM itu sempat diajukan ke MK kalau misalnya mau seumur hidup kayak KTP. Nah, Tapi sempat ditolak sama MK. Nah, yang saat ini DPR lagi mengusulkan lagi dari fraksi PAN kalau nggak salah. Kalau nggak salah, aku nggak tahu, aku lupa namanya siapa. Dari fraksi PAN mengusulkan lagi ke MK kalau SIM ini nanti diajuin sebagai seumur hidup. ah, Negara ASEAN yang sudah seumur hidup itu cuma satu, Singapura. Kita yang jangkanya 5 tahun itu seperti Thailand. Ada yang 10 tahun itu seperti Malaysia dan mana itu aku lupa deh. Thailand tuh kalau nggak salah 5 tahun sama kayak kita. Tapi 5 tahun perpanjang. Nah, Singapura sudah seumur hidup. Tapi aku nggak setuju dengan seumur hidup menurutku ya. Kenapa? Kita 5 tahun aja. Orang-orang Indonesia kayak gimana, Bro? Masih 5 tahun diperpanjang. Harus diperpanjang setiap 5 tahun maksudnya. Emang sudah bijak semua mereka darah. saya enggak. Saya juga enggak kan? Bener gak? Singapura diterapkan seumur hidup. Soalnya kan emang mayoritas di sana IQ-nya bagus semua. Ya kan? Jadi menurutku hal kayak gitu menyesuaikan dengan kapasitas masyarakat sih. Berarti
Kau bilang tadi Singapura IQ-nya bagus banget. Kau remen IQ orang Indonesia. Nah, ini framing dia. Barusan framing dia. Dia framing dia. Ayo, jawab. Dan enggak kalau dibandingkan. Cuma kan kita membandingkan bukan secara personalnya. Kita membandingkan secara general. Ya, Tapi aku setuju ini sangat goblok-goblok. fakta gimana? Fakta data dari penelitian IQ Indonesia dan IQ Singapura jauh nggak? Oh. Nah, ya udah. Tapi kan enggak. Patut nggak Singapura Yo. jadi selamanya? Patut kan? Yo. Karena taat semua rata-rata, bukan pasti ada yang nggak taat pasti. Tapi kan IQ gak mempengaruhi seseorang tuh. Ada yang IQ-nya rendah, IPK-nya berapa? Jadi apa tuh? IPK 2, berapa tuh jadi? IQ emang tentang IPK? Enggak, Cok. Nah, IQ kan kepintaran. Kepintaran itu kan ada banyak aspek. Iya, IQ kan menyongkong sekolah, Oke, terus. oleh nilai. Nah, Enggak sih, menurutku itu ada beberapa aspek. Kecerdasan kita Ya. bermasyarakat. IQ itu kan psikotes tesnya kan banyak iya. tentang kepribadian juga. Iya, kepribadian, kepintaran kan. Nah, Tapi di Indonesia ada yang IQ-nya rendah, IP-nya rendah. IQ-nya tinggi. Hah? Ada IP-nya rendah tapi IQ-nya tinggi. Ada. Ada. Karena kan setiap orang kan nggak mungkin akademiknya bagus semua. Yo, Contoh nih, ada temanku, ya, Yo. ada temanku. Dia biasa-biasa aja, dia malas-malesan. Tapi dia push terus di sosial media. Dia bikin konten dan sebagainya. Ada, tapi dia akademiknya tuh biasa-biasa aja seperti orang-orang pada umumnya. Tapi dia nggak mengarah ke akademik karena ya itu tadi dia punya passion di luar situ. Ya kalau dia dipaksa di akademik, ya dia nggak bakal bisa terus-terusan kayak gitu. Soalnya kan dia pasti menyesuaikan dengan kebutuhan yang lain. Dia kan punya passionnya sendiri. Passion. Iya. Berarti kerja sesuai passion itu penting. Nah, setuju kok itu. Tapi kayaknya nek Gibran kayaknya passionnya gak wakil presiden. Nah, aku pengen jadi seperti Gibran. Aku pengen jadi seperti Gibran. Yang gue maksud tadi Gibran kan. Aku malah ke situ putar. Aku nggak ke situ aja, Cok. Biar jadi paslen. Aku tapi pengen, Cok. Apa jadi Gibran? Iya. Bukan mau jadi Gibran, jadi anaknya Mulyono. Karena kita kan semua nggak ada yang tahu proses. Iya. Kau pesen tadi, kalau pas lagi ramai, pesen di kopian pernah nggak? Apa? Pesen Di kopian. kopian. Iya. Lagi rame. nih, pesen. Antri nggak? Antri. Itu kalau ada Janetes datang. Mas, Nggak ada kayak gitu. Ini ngapain semua nih? view juga yang Apa itu antri? Apa itu antri? Remeno sama tamu saya. Nek Mas kita ngene. Mas anak wakil presiden gitu. Duh, kok wakil presiden? Loh, Janet. Oh iya, benar. benar. Gibran, wakil presiden Mas. Sing apa? Nek, Cucunya kenapa, presiden. Oh iya, Mantan presiden. Nah, cucunya Mulyono. Wah, cucunya Mulyono datang. Nah, ini cik menghargai. Oh iya, silakan balik. Nyapa ngantri. Cuma nyepelin loh, sumpah. Tapi fakta nggak? Iya, tapi Mas, cuma tenan ngono sih aku mangkel sih aku. Ya tapi di Indonesia itu ya, kalau udah ada kedudukan apa-apa enak ya. Ya apa-apa pasti enak lah, dikawal semuanya dikawal. Awal. Oh, udah pernah ngerasain dikawal patwal belum? Pernah. Pernah? Waktu Apa nenek patwal, bro? meninggal. Masuk apa? Oh, itu bukan patwal, itu ambulan, dikawal ambulan. Patwal, soalnya mau dikubur. Kuburan tuh nggak disampit di Palangkaraya. Lah, Wah, itu berapa apa? lama? Berapa lama? Oh. Apanya? Perjalanan. Jadi 2 jam, harusnya 4 jam, jadi 2 jam karena Oh, edan. dikawal. Soalnya Berarti patwal itu bisa menjadi tol. bisa bro. Terus buat apa ada jasa marga? Buat tol kalau kita ada patwal. Bom. Gunakan patwal. Kalau mau perjalanan. Bayar gak ya? Bayar aja, bayar. Bayar. Kalau Oh. kemarin omku bayar. Berarti bisa sewa ya itu? Bisa. Oh bisa. Oh, bisa. Bisa lah. Oh, beneran bisa ya? Bisa. Wah, aku baru tahu. Kok Soalnya- Kok berarti ngejek polisi bisa dibayar? Iya. Iya, bisa. Iya, memang bisa. Orang aku bikin SIM ku bayar polisi itu. Bisa. Enggak usah disensor. Berapa? 500. Apa itu CA? Motor apa motor? C berarti. Nah, itu. Ya Allah, kau udah bayar gak tahu jenisnya, Cuk. Ya udah. Gak kepake juga, cuma aku bayar 500. Gak pernah aku ditilang anjing. Ya setidaknya jenisnya tahu, masa tanya dulu motor apa motor? Ya itu. Kok nggak pernah ditilang? Gak pernah. Harus main ke Surabaya naik motor. Iya gak pernah ditilang, maupun ditilang kan bisa dibayar.
cari lagu apa sih? Tapi emang bisa dibayar patwal. Bisa aja, itu dibayar. Sewa berarti bisa ya? Gak tahu bayar. Soalnya kan tapi sepemamanku nih ya, sepemamanku tuh patwal gak bisa disewa. Itu hanya kebutuhan-kebutuhan khusus. pokoknya mobil polisi yang ada. Iya, patwal. Ya udah itu. Oh, Jadi bisa ya? Sewa bisa. 2 jam lebih lah kan, cepet. Aku Surabaya Malang sewa patwal bisa ya berarti? Bisa. Coba aja. Mending kau Coba ada aja. Mending kau ada duit. Enak kan lu. Perizinannya gimana? Pakai surat nggak? Atau langsung bilang Pak, Tahu. kawal saya Pak? Ah, Pak, kawal saya tapi gini, sodorin duit. Pak, Wah kawal saya, ya nanti lah Pak tahu sendiri. ya. Pak bensin saya yang tahanin gitu. Saya Ya mau nggak itu, mau. Cok. Gak mau, bensin doang di tangan nggak mau dia. Ya, 1 juta lah. Ya kurang itu mau. Oh, Patwal masih 1 juta. berdua kalau Kok nggak mobil bertiga. apa coy dikawal coy? Apa? Mobil apa kok mahal Mobil banget? biasa. Ya udah sesuai jenis mobil biasanya. Emang dia mau 1 juta doang? Frit biasa 1,2. Kita mau pajak gitu. Mahal cok, pajak sekarang anjing. Naik ya? Naik apa memang mahal? Kagak kawal. Kamu tuh bilang pajak apa yang Iya. mahal? Iya. Tiba-tiba Iya, kamu. Pajak sekarang naik cok. Iya. 10 jadi 12%. Oh iya, nah itu ya. Banyak yang Spotify, bilang gitu. YouTube Premium Betul. ikut naik anjing. Bisa jadi, kopi shop kayak gini juga ikut. Bitcoin juga naik. Cok, kalau itu udah pasti cok. Nggak maksudnya presiden kan bilang cok. Kalau kenaikan Siapa 12 presiden kita? Hah? Siapa presiden kita? Ngap owo, Pak Prabowo. Prabowo. Siapa tahu dia lupa kayak aku Simce tadi. Aku lulus aja lah. Aku lulus aja nih. Gak mau kan Pak ke Prabowo manajer. bilang, Aku mengorbankan dia aja lah cok. Prabowo bilang, Lalu bilang kalau nantinya bakal 12% ini dipergunakan untuk orang-orang yang mampu apa atau enggak yang ini bukan orang ini orang yang mampu lah ini orang yang punya lebih atau gimana lah barang-barang luxury dan lain sebagainya. Emang Spotify Premium barang luxury cok. bilang itu. Tapi aku bisa memahaminya kok. Spotify maksudnya Spotify terus YouTube ini apa ya maksudnya ya? Membership lah. Iya, bisa dipikirkan gitu enggak? Ya apa aku bisa bilang membership itu kayak buat yang kemampuannya di atas rata-rata, soalnya kuwi wis kebutuhan tersier, orang sekunder meneh. Makanya kan. Menjadi kebutuhan tersier karena udah menjadi kebiasaan. Oh, bisa kan. Ya nggak sih? Karena kan awalnya dia sekunder. Ah, Dan akhirnya kebiasaan karena dia beli akhirnya tersier. Aku gak bisa neka premium. Iklan, gak seneng aku iklan. Apa itu iklan? Saya kan suka yang instan langsung jadi. Ketok palu MK selesai jadi. Wes. Oh sudah. Tapi gak membership mas. Pak D lah gue. kritik terus kau. Iya. Bahaya. Benci Mannequinnya tenan bagus Mas. banget. Benci Mannequinnya tenan bagus. Mas. Mek Mulyono benci tenan. Enggak. Bagus kok. Infrastrukturnya dibanding dengan presiden sebelumnya lebih merata. Gak setuju juga aku tuh. Loh, enggak, dibanding dengan presiden sebelumnya. Iya tapi gak setuju juga aku tuh. Apa kau? Lebih merata menurutku ya. Aku udah ya apa ya? Pasti ada plus minusnya lah, cuman ya dibanding dengan presiden sebelumnya banyak perubahan. Indonesia jadi lebih punya power di mata dunia, di kancah dunia. Terus infrastruktur juga dibanding dengan sebelumnya jauh lah perbandingannya. Dibanding dengan zaman Pak SBY. Pak SBY bagus di sektor yang memang buat dia bisa. Karena Pak Mulyono ini adalah basicnya ekonomi. Udah. Jadi, Oh biasanya ekonomi. tukang kayu. Bisnis kan Bisnis. ekonomi kok kono. Nah, terus? Bener juga. Ya akhirnya kan yo bukan ke ranah yang militer, Fokusnya kan ranah yang pertahanan. tapi diplomasi. Hmm. Karena kan berbisnis pasti kita juga ada jiwa-jiwa entrepreneur untuk Iya betul. mengolah Partner. kata. Diplomasi kan salah satunya untuk partner kan? Bener. Investasi, investor. Kok paham gak sih, Cok? Dari tadi kok diam aja. Apa? Bahas apa kita? Jokowi. Coba golek itu dan lucu. Sumpah Oh, bayangin, Cok, kok di depan rumah sudah ada
Jokowi. Pak Pol. Seneng aku foto Jokowi. Oh, tadi barusan benci, Cok. Apa ya? Sama polisi. Enggak. Ya tadi bilang. Kan ada benci polisi. Ini barusan. Aku ngomong sesuai fakta, bukan benci. Ngomong sesuai fakta sama benci itu beda. Oke, Benci itu oke. gini. Anjing. Ya itu barusan. Apa? Itu Contoh. Enggak ada, tadi enggak ada contoh, tadi enggak ada contoh kau bilang. Contoh ada. Misal, bukan contoh misal. Sama aja, contoh yang misal apa bedanya? Iya, makanya aku ngomong misal tadi. Anjing. Setuju. CIA misal. Jauh sekali anjing CIA Amerika. CIA Indonesia tapi. Nggak ada, Cok. Samarin dikit tapi tetap artinya sama gitu loh. Nah itu, kalau aku tuh ngomong sesuai fakta. Kalau tadi kau tanya faktual bisa dibayar. Lah, jangan jauh-jauh. Tronton itu loh, kalau lewat jalan kota kan bayar. Oh betul, Cok. Oh iya benar benar. Oh, itu bayar mereka dikawal. Benar benar. Jangankan Aku tronton. jujur saya, itu mereka nggak bayar, ditilang loh. Oh, betul. Nah. Ya. Soalnya aku pengalaman aku dulu kan sering kemana-mana bawa tronton, bawa isinya dan kalau nggak glider ya kantor, eskavator. Ya udah kalau kata orang tua aku yo, kalau nggak ngikutin ya udah ditilang trontonnya. Nggak boleh jalan atau Nggak gimana? boleh jalan, ditilang. Makanya kalau pernah lihat tronton di pinggir jalan nggak gembos, nggak rusak mesinnya dan itu ditilang. Kalau jalan dikawal ya udah itu pasti bayar. Itu kan tadi tronton. Kalau misal tahu truk semen, truk molen, Molen. itu juga bayar nggak sih? Kan gede tuh. Sejauh ini kalau di Jawa nggak pernah sih aku lihat dikawal, padahal gede loh itu. Iya. Setauku nek ning Madiun ya. Nek ning Madiun ini gak dikawal. Iya. Tapi enek tempat. Ning daerahku wis, iki jalan poros, jalan kota sing oleh dilewati truk nek jam 10 ke atas sampai jam subuh. Oh, sama dengan Bojonegoro. Heeh. Tapi nek siang gak oleh. Nek siang nek lewat kono enek tempat khusus buat dia ngelempar uangnya. Neng pot bunga depannya pos polisi. Oh iya. Jadi setiap jam-jam biasanya polisi ku jupuknya bar maghrib. Kadang enek yo masaku cilik lah, SMA, SMP sering aku. Mulai sekolah aku mampir neng kono jupuk duit. Jadi Jujur ya. Kadang mulai sakit, sumpah aku Cak. Sumpah aku Cak. hitungannya bentrek iku sing ngucapin piro? Rata-rata 100 20, 50, 30. gak ilang ya gitu, Cuk. Diadain neng bungkus rokok bukan diadain ini. Oh, di Samarno. Oh. Aku neng Madiun kan. Gila kok keren cok. Malingin polisi cok. Iya, kapan lagi ya polisi di Kapan Malingin? lagi polisi di Tapi Malingin? aku lihat situasi dulu Cok. Kalau di pos ada polisi gak berani. Ya kau ngobrol aja. Selamat pagi Pak Polisi. Ya polisi. Pak Polisi kinerjanya keren. Kenapa harus gini, Cok, terakhir ya? Dia waktu itu narik tangan ke bawah. Kan narik gini Joy. Keberatan jempol. Ono nek nang Dion. Oke. Amarah. Kinerja polisi. Bis masuk kota? Olah ya. Boleh. Tapi harus pariwisata tulisannya. Ora. Sumpah. Soalnya kalau di Surabaya itu gak boleh. Bis lewat jalan dalam kota gak boleh. Kecuali bis tulisan pariwisata. Misalnya bis tulisannya Tol Karanglo. Masuk kota. Tilang cowok ngapain anjing? Jauh anjing. Ngapain? Masuk kota ya. Dari Bungur lewat tol Misalnya timur. kalau mau ke pusat kota pinginnya naik bis apa berarti? Ya sudah di Surabaya Bis bus. kota. Transportasi kota. Tapi ada nggak bis yang turun di depan mall? Ada, Surabaya itu udah Bus banyak. itu. Ada Surabaya bus, terus ada yang lebih enak lagi, tapi harus sabar. Wirawiri. Betul, Wira. Yang kemarin habis nyemplung kali, cowok mobilnya. Tapi iki ya aku kan wis pernah nyoba Surabaya bus ya. Nah. Tapi kan sing tak saluti ya, aku sebenarnya kan aku stay ning Malang tuh. Aku sebenarnya pengen ning Malang enek ngono kuwi. Wis penak banget daripada aku saiki numpak angkot, Cok. Angkot gak pasti banget. Nek Surabaya bus ki ku aplikasinya aplikasi enek Warawiri, Surabaya bus, terus Trans apa sih? Transjatim. Enggak, Transjatim beda. Itu Transjatim, Semanggi. Trans Semanggi ambek sijine apa sing aduh lali aku. Cok. Feeder. Oh, feeder. Feeder. Aplikasi dan trackingnya. betul ada trackingnya. Tapi ada minusnya di aplikasi itu. Apa? Itu aplikasi khusus Android, anjing. Betul.
Nah, iki Bos. iPhone tidak bisa. Betul. Itu perlu kau Cok. Hah? Programmer. Ya kan emang buat iki, Cok. Ya gak iso emang buat masyarakat ekonomi ke bawah. Harusnya ini saran ya buat Pemkot Surabaya ya, Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji ya. Dan untuk jajaran dinas perhubungan ya. Riris. Ah nggak tahu ya, kayak gitu ya. Riris Marini enggak? Enggak lah. Itu udah ini, udah kalah cagu baru. Kalah dia. Anjir, masa iya cok yang merah loh di Surabaya doang anjing. Iya. Surabaya sama kota Mojokerto. Selebihnya biru semua. Tahu lah biru siapa? Lu. Siapa sih? Siapa namanya? Tidak ada suara. Tapi bagus loh dia bisa 10% atau berapa persen tuh. Anjing. Itu aja kalau HP lobet. Cok lucu gitu. Analogi pun enggak apa ya. Maka dari itu dia tutup akhirnya. Makanya itu anjing 8% dah lah, dia mana aja lah. Iya, apa? Hemat baterai. Iya, emang baterai. Lo Kalau pokoknya angin dia. habis dayanya. Siapa yang juara? Wipa. Kofifa. Oke lanjut. Udah Jadi berapa calon sih? apa? Berapa calon sih? 3 Bu Kofifa, terus Pak Bu Risma sama Bu Lulu. Ibu semua. Feelingku ya, orang milih Kofifa itu bukan karena Bu Kofifanya. Pak Emil Dardak-nya. Menurutku loh ya. Karena dari banyak teman-teman yang aku tanyain, itu bukan karena personalia Bu Kofifa. Apa? Pak Emil Dardak-nya yang bagus. Iya. Menurutku loh ya. Dari informasi yang saya dapat. Oke lanjut. Jadi Nah, ini saran sebentar. buat Pak Eri Cahyadi dan jajaran adalah untuk membuat aplikasi itu menjadi ada di iOS juga. Supaya kita pengguna iOS tidak perlu pinjam HP ke kernetnya atau ke sopirnya. Cok. Aneh sih sebenarnya. Kenapa? Dan ternyata yang sopirnya juga HP-nya iOS juga. Betul. Yang bisa main. Itu aneh sumpah. Aku gak harus dari super aku karena tadi. Karena aku bayar QRIS. Ah, tapi kan itu bisa tap kan? Money kan? Iya, iso. tapi aku bayar QRIS. Tapi masih karena teh saen gini. Ngene. iPhone. Iya. Lu. Terus apa, Cuk? Berarti bisa dibilang itu belum ramah pengguna. Bisa dibilang tapi Bukan. Ya, Apa? Jadi patokan untuk kerja di situ gitu. Wah. Kerja di situ iPhone apa ya? Jadi tapi habis sumpah, Cuk. Iki transportasi umum Surabaya habis sumpah. Kira Apa itu? kerja Kofifa. Iki ya. enggak. Kofifa itu yang ini Transjatim. Ya, sampai Mojokerto. Tapi ditambah lah itu ya. Jurusan itu ditambah. Jangan Betul. cuma Surabaya Gresik, Mojokerto Gresik, Mojokerto Surabaya. Jangan ditambah lah. Yang baru ini kan ya daripada yang baru apa? Surabaya Bangkalan ya? Betul. Ya Surabaya Bangkalan. Ya paling enggak ditambahin lah Surabaya Malang ya. Meskipun Madiun. kalau Madiun kayaknya terlalu jauh ya. 2 jam perjalanan full tol ya. Tiketnya satu orang berapa? 5.000 tetepan. Nggak balik modal, Cok. Sumpah nggak balik modal. Baru berangkat dari belum tiket. Iya. Mobil aja ke Madiun 200.000, Cok. Iya, tolnya. Surabaya Jombang itu 70. Kenapa daerahmu gitu? Nah, itu jangan tanyain dia. Soalnya Cuk. tolnya itu tol swasta ya. Iya. Tol swasta. Iya. Adi. Apa? Tol swasta tuh gimana, Cuk? Kerjanya nggak pakai seragam aja. Ada Pakai kaos band sama lanyard ya. Lanyard pesta pora itu. Gak jelasin lu, tol swasta gimana anjing? Oh, yang bangun dari apa? Namanya perusahaan kono apa sih saya? TV kayak bapakku itu ah. Kayak Adi terus apa? Kita Wika Wika Salim tapi. Waduh, dia. Kok ini Boy pasti dua istri ngegas terus, Cok. Pikiranmu pertama nama cewek langsung itu, Cok. Kenapa, Jo? Manusiawi ya. Aku kan memanusiakan manusia, Jo. Alah, statement kayak pemerintah aja, Cok. Lanjut. Memanusiakan manusia. Jadi istri nikah Dari masyarakat ke mencari masyarakat. nafkah rohani. Nafkah apa? Batin. Batin. Nafkah batin contohnya? Seks. Aku nikah dilandasi dengan belum punya anak dan having sex. Kenapa harus ada having sex? Fokusnya lu, maksudnya kono. Kenapa harus ada having sex, Cok? Apa dim lo? Gini ya, kalau kita berbicara soal apa lo? Nikah terus saling melengkapi, dari zaman pacaran pun udah saling melengkapi, dan nikah bersama pun udah saling melengkapi.
Selebihnya kan Apa? Itu kalau swasta tuh gitu. Tapi setahuku ya za, aku gak roh. Enak batas waktu nih kan kalau swasta, akhirnya tidak ada negara. Iya. Kalau Tapi salah satu berapa tahunnya contohnya gak roh. kayak yang dibangun sama siapa itu? Haji sama sih, sing wong Cina Hamzah itu loh. Iya. Hamka, kok dia Hamzah. oh, itu becok. Bukan ya makanya bukan. Yusuf Hamka. Ya, Yusuf Hamka. Oh, Hamzah sih, Cok. Iya benar Yusuf Hamka. Mikirku Hamzah soalnya tadi. Sorry. Warga ada. Engkongnya Tapi wong wingi keren dah. Iya. Bahkan Goro tanggo gede. masih banyak loh. Wih lucu. itu ada hubungannya sama ini kan, istrinya Denny Sumargo kan. Si Oli. Aku enggak tahu, Cok. Kalau nggak salah itu ada hubungan keluarga sama si Oli. Yusuf Hamka? Iya, yang Cina. Yusuf Mualaf Hamka. kan. Oh. Iya. Iya. Oh iya. Iya, dia kan dulu kan istri Denny Sumargo kan kerja ikut dia juga kalau nggak salah. Oh. Bagian dia kan pembangunan juga kan. Iya kayak gitu-gitu, Cok. Nah itu banyak utang negara kan dibayar sama dia. Mulia kali niat. Dibuka dibayar. Negara masih utang sama Yusuf dia, Hamka. belum dibayar. Indonesia Masih banyak Cok utangnya, Cok. Cok, biar tahu keren Cok orang itu, Cok. Iya. Makanya kau mualaf biar kaya, Cok. Kebanyakan Oh, nggak orang pengen mualaf kayak orang itu bagus-bagus, Cok. Karena kenapa? Nih, aku baru trading nih, baru angkat banget nih. apa garam rupiah. Tapi lo lucu itu. Terakhir. Pelaut. Kecewa Isa. Waduh. Mation. Oke, jadi baru angkat banget nih, malam nih. Nah, ini cerita aja, cerita bukan ini, cerita aja. Jadi baru semalam aku tuh selalu suka ngelihat podcast atau cerita-cerita dari yang disampaikan sama Ustadz Felix. Anjay. Karena pemikirannya logik. Jujur ya. Betul, jujur ya. Nah, bener-bener apa ya? Semalam tuh aku bener-bener lihat, bahkan aku pernah dengar cerita Muhammad Al-Fatih penaklukan Konstantinopel Yo. yang ada di Turki. Konsep BBL. Itu penaklukan dari Muhammad Al-Fatih. Itu ceritain, itu ada berpart-part. Per partnya itu ada mungkin 1 jam sampai 2 jam kalau nggak salah. Aku nonton sampai habis karena penjelasannya bagus banget dan logik banget. Intinya adalah aku suka pembawanya dia dan itu benar-benar logik banget. Itu salah satu ustadz yang bikin aku aku harus denger terus dari dulu. Itu wishlistku ada ketika aku married nanti aku pengen ngundang Ustadz Felix sama Adi Dayat. Masya Allah, amin. Kusmita enggak? Nah iya, jadi Hah? kita. Kusmita ada juga katanya. Goblok. Enggak, dulu kan diundang kami jualannya setiap pagi. Tempatnya Erik. Pakai baju penjinak bahan badak. Densus anjing. Kenapa jadi Densus? Susah kan? Terus ya, aku udah pertanyaan jualan itu. Kenapa ini Kang undang Ustadz Felix ambek Adi Dayat? Gak ngerti. Aku kok pengen Pengen nanya. tinggal apa wong ngene ngono? Ngaji. Pertama. Kalau Ustadz Felix sebagai apa jenis saksi. Ustadz Adi Dayat juga sebagai saksi, tapi nanti kan sebelum ijab kabul kan kalau di Islam ya, itu ada yang namanya tausiah dulu. Bener kan? Ada penyampaian dan sebagainya. Nah, Nikahi biaya ngene. nah itu aku pengen yang ngasih tausiahnya itu dari Adi Dayat. Pengajian selanjutnya kalau misalnya emang ada dari Ustadz Felix. Tapi sing tak rasano ya. Ustadz Felix iki gak cocok ning pengajian sing kayak Ustadz Adi Dayat ngono. Bener, Adi Dayat. Adi Adi Dayat. Dayat. Adi Dayat iki kok Ustadz ya wis ning pengajian ae wis jana. Adi iki artine ngene nyampe iki kan pengetahuannya dia apalah cepet toh. Wah, kok udah tahu Adi Dayat? Ustadz Adi Dayat. Belum. Perlu tahu enggak? Kayaknya nggak perlu udah juga. Nggak perlu. Ustadz Felix gak cocok ning kayak bab-bab ngono, cocoknya ning Pemikiran ilmiah. Cok. Dunia modern sampai dunia keagamaan di daerahnya siji kuwi cocok Ustaz. Menurut. Nah, sebenarnya ya, kau tuh sebenarnya cocok kalau kau udah masuk ke muslim. Serius aku. Kenapa kau banyak tanya? Karena muslim yang bagus tuh mulai dari why, bukan mulai dari what and how. Wow. Karena kalau kita why, kita selalu mencari tahu gimana sih dan kenapa sih. Penasaran. Nah, penasaran.
Akhirnya kita di Islam itu disuruhnya berpikir. Yo. Nah, kalau orang sudah dari why, itu ke belakangnya ketika udah ada kayak masukan atau udah ada kayak insight, itu pasti dia juga mempertanyakan kenapa kok harus melakukan sholat dan sebagainya. Jadi dia lebih paham nantinya dibanding kayak kita yang dari lahir. Contoh aku sama Dimas yang dari lahir ya. Tapi Kristen yang baik itu dimulai dari wine. Oke, ini dia. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe.